Hadir hari ini Kang Deddy, Gubernur konten. Terakhir tadi Pak Gubernur Kali mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Saya pada hari ini menyampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur hendaknya melakukan klarifikasi, dan kepada Kang Deddy Mulyadi, teruslah berjuang, teruslah berjalan, teruslah berpihak kepada rakyat, karena apa yang Bapak lakukan tentu bagi kami, bagi saya khususnya, sesuatu yang sangat positif. Demikian saya sampaikan pada hari ini, dan tentunya kalau itu menyinggung perasaan pendukung Kang Deddy atau siapapun, saya walaupun tidak bersalah secara langsung, tapi saya merasa malu dan saya memohon maaf atas ucapan daripada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, saya melihat konten-kontennya itu beneran apa pencitraan. Jika itu memang beneran, baru kali ini ada pejabat yang berani menjalankan tugas dan jabatannya. Betul-betul bermasyarakat, betul-betul membantu masyarakat. Walaupun begitu, saya tetap merasa Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi ini tidak adil. Karena kenapa? Karena hanya memimpin Jawa Barat saja. Kalau bisa Pak Deddy, Kang Deddy Mulyadi harus memimpin Indonesia, agar saya, masyarakat Bali, nggak bisa merasakan kepemimpinan Bapak. Kalau bisa Bapak harus jadi presiden ya. Kalau Bapak mencalonkan jadi presiden, saya siap milih Bapak. Oke Pak. Selamat Kang Deddy Mulyadi, merdeka. Rupanya salah lawan ini guys, salah lawan. Pada suatu rapat teman-teman ya, di situ ada beberapa gubernur dan juga ada wakil menteri. Gubernur Kalimantan Timur menyebut bahwa Kang Deddy itu gubernur konten. Pada akhirnya disekaklah oleh Kang Deddy bahwa dengan konten tersebut menghemat biaya dana untuk media 50 miliar. Yang tadinya 50 miliar menjadi cuma 3 miliar karena konten dari Kang Deddy viral. Luar biasa jawaban telak dari Deddy Mulyadi kepada Gubernur Kalimantan Timur. Gubernur yang hadir hari ini Kang Deddy, Gubernur konten. Mantap nih Kang Deddy nih. Tadi Pak Gubernur Kali mengatakan Gubernur konten. Alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Nyindir malah jadi bumerang. Rudy Masyud nyindir Deddy Mulyadi tapi malah kena serang netizen. Di rapat DPR, Rudy Masyud sebut Deddy gubernur konten. Publik justru bongkar balik Rudy punya jejak kontroversi. Dari proyek daerah, keluarga politik, sampai gaya hidup yang mewah. Sementara Deddy Mulyadi cukup bilang konten saya viral, tapi hemat anggaran dari 50 miliar jadi cuma 3 miliar saja. Publik langsung berpihak. Sindiran yang balik jadi bumerang. Guys, Gubernur Kalimantan Timur bilang kalau Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, adalah gubernur konten. Hadir hari ini Kang Deddy, Gubernur konten. Jujur gua heran ya, sekelas gubernur kok ngomongnya kayak gitu. Maksud gua, sebelum menilai orang lain, lihatlah diri kita sendiri dulu. Apa yang sudah kita kerjakan untuk rakyat. Gua, walaupun bukan warga Jabar, sangat mendukung, sangat setuju dengan program-program Kang Deddy Mulyadi. Contohnya soal pemutihan pajak kendaraan. Bahkan soal pemutihan pajak kendaraan ini diikuti oleh beberapa provinsi lainnya. Contohnya Banten dan Lampung. Dan gua baru tahu kalau biaya iklan Pemprov Jabar itu sebelumnya bisa mencapai 50 miliar. Dan setelah Kang Deddy menjadi Gubernur Jawa Barat, ya biaya iklan itu sekarang hanya 3 miliar saja. Keren kan? Keren Semangat kan? untuk KDM. Katanya Kang Deddy cuma gubernur konten. Lah emang kenapa kalau kerja sambil direkam? Yang penting bantuannya nyata, rakyat ngerasain hasilnya. Kang Deddy itu turun langsung loh. Dia lihat penderitaan rakyat, ngasih solusi, nggak cuma janji. Terus kameranya nyala, ya nggak apa-apa. Jadi biar tahu, rakyat itu tahu semua bahwa Kang Deddy itu nggak tidur di ruangan AC di kantor gitu kan, di kantor gubernur tuh. Pak Deddy itu nggak tidur, tapi dia kerja langsung nyata. Lagian lebih baik jadi gubernur konten tapi dicintai rakyat daripada jadi pejabat tinggi tapi rakyat tidak merasa dilayani. Jangan hina yang bekerja pakai hati. Itu tandanya lu iri, lu nggak bisa kayak Kang Deddy Mulyadi. Makanya kerja, jangan tidur mulu di ruangan ber-AC. Dari konten kita bisa mengecek pengeluaran APBD daerah. Dari konten kita bisa mempromosikan pariwisata di daerah-daerah. Dari konten kita bisa menekan angka korupsi. Dan dari konten juga kita melihat apakah gubernur kita bekerja atau tidak.
Atau jangan-jangan Gubernur Kaltim nggak bekerja? Terima kasih Pak, Gubernur Konten, Gubernur Jawa Barat. Gubernur Konten itu julukan terbaru dari Kang Deddy Mulyadi. Yang memberikan julukan itu Bapak Gubernur Kalimantan Timur. Saya kurang tahu nama beliau, tapi yang jelas masyarakat sudah bisa menilai, sudah bisa mengetahui antara si penanya, terus kemudian yang memberikan jawaban, sangat nampak siapa yang mempunyai intelijensi yang tinggi, siapa yang mempunyai sifat kenegarawan yang tinggi, dan siapa yang mempunyai sifat emosional yang tinggi. Teruskan Kang Deddy untuk terus membuat konten-konten yang bermanfaat untuk masyarakat, untuk pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan tentu untuk Indonesia. Mantap Kang Deddy. Jangan sampai patah arang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Deddy Mulyadi dikatain gubernur konten. Memang betul. Disclaimer dulu, saya bukan warga Jawa Barat, tidak pernah menikmati kebijakan seorang gubernur Jawa Barat. Benar, gubernur Jawa Barat gubernur konten. Konten yang mengedukasi. Dan yang pasti, Kang Deddy Mulyadi memanfaatkan kemajuan zaman, kemajuan teknologi untuk memberikan platform atau wadah agar masyarakat Jawa Barat bisa mengetahui kebijakannya, transparansi, keberpihakan, dan juga memberi solusi. Harusnya Anda itu berkaca kepada diri sendiri. Sudahkah Anda lebih baik daripada Kang Deddy Mulyadi? Sudahkah Anda lebih transparansi daripada Kang Deddy Mulyadi? Gak usah gengsi mengadopsi kebijakannya, mengadopsi cara kepemimpinannya, mengadopsi cara memberi solusi, keberpihakan kepada masyarakat, tulus mengabdi dan melayani, turun ke lapangan bukan hanya wacana tapi memberi solusi. Inilah yang disebut konten yang menghasilkan, mencerdaskan, mengedukasi, transparansi, dan kebijakannya selalu mendapat apresiasi. Salam. Bapak Aing Gubernur Jawa Barat disebut gubernur konten. Kami sebagai warga Jawa Barat nggak mempermasalahkan. Mau Kang Deddy Mulyadi ngonten setiap hari, setiap waktu, nggak masalah. Lagian konten-konten Kang Deddy Mulyadi adalah konten-konten edukasi. Banyak pelajaran berharga yang kami petik. Selain itu penghasilan dari YouTube-nya itu dipergunakan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Gue sebagai warga Jawa Barat merasa bangga dipimpin oleh gubernur konten ketimbang dipimpin oleh gubernur tukang nyinyir seperti Gubernur Kaltim. Apalagi dengan adanya medsosnya Kang Deddy bisa menyelamatkan uang negara sampai puluhan bahkan ratusan miliar selama 5 tahun ke depan. Dengan memangkas anggaran media dari 50 miliar per tahun menjadi 3 miliar saja. Bro, di zaman sekarang pemimpin yang tidak dipublikasikan hasil kerjanya dianggap pemimpin yang tidak bekerja. Terbukti banyak pemimpin-pemimpin di luar sana yang rela menggelontorkan anggaran puluhan miliar hanya untuk membangun citra. Kalau tidak percaya, cek aja pengeluaran pemerintah untuk anggaran media di masing-masing daerah Anda. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi disebut gubernur konten oleh Gubernur Kaltim. Jujur ya Pak, saya pribadi sangat membutuhkan gubernur seperti Bapak Deddy Mulyadi. Kenapa? Ya kalau dengan konten-kontennya bisa membantu masyarakat, kalau dengan konten-kontennya bisa menolong siswa-siswa yang keberatan untuk sekolah, kalau dengan konten-kontennya bisa mengeluarkan ijazah-ijazah siswa yang tertahan di sekolah, kenapa tidak? Kalau disebut pencitraan, nggak masalah Pak. Kalau memang pencitraannya bisa membangun daerah tempat yang dipimpinnya Pak. Bukan pemimpin yang berdiam diri, melihat banyaknya ijazah tertahan, diem. Banyaknya bangunan-bangunan mangkrak, diem. Terus banyak jalan-jalan rusak, diem. Itu malah lebih parah Pak. Gak apa-apa Pak gubernur konten. Yang penting kontennya membantu masyarakat. Konten-kontennya menolong masyarakat. Bukan untuk pribadi. Bukan gubernur yang memperkaya diri. Bukan gubernur yang hartanya miliaran. Tapi rakyatnya sengsara. Buat jalan aja rusak Pak. Paham kan maksudnya? Oke, terima kasih. Gubernur Kaltim bilang bahwasanya Kang Deddy Mulyadi adalah gubernur konten. Nah ini mungkin nggak ngerti Gubernur Kaltim ini ya. Atau buru-buru mengatakan gubernur konten tidak tahu konsekuensinya apa ya. Ketika dia mengucapkan hal itu nanti diprotes sama warga Kaltimnya tuh. Apa yang sudah Anda kerjakan gitu. Yang diserang balik malah. Akibat Kang Deddy selalu mendokumentasikan kegiatannya, justru itu malah mengurangi biaya iklan yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar untuk menyampaikan informasi kepada masyarakatnya tentang apa yang menjadi program-program yang dilaksanakan oleh pemerintahan Provinsi Jawa Barat.
Itu yang tadinya mencapai 50 miliar, sekarang ini cuma 3 miliar. Nah, itu sudah jelas efisiensi. Uangnya kemana tuh duit sisanya? Bisa dimanfaatkan ataupun dialokasikan ke hal-hal yang lainnya. Ya, begitu Pak Gubernur Kaltim. Saya masih hormat sih kepada Anda, tapi nggak tahu loh, kerjaan Anda udah sampai mana sih sekarang? Menantu Itu dia ngonten juga ini. harus bisa mengaji. Salam hormat Pak Gubernur Kaltim. Bapak kemarin kan ngomong bahwa KDM adalah gubernur konten. Oke? Setuju kan Bapak ngomong begitu? Lah ini Bapak ngapain? Konten juga dia. Kalau KDM gubernur ngonten, nah ini Bapak ngapain ini? Kan ngonten ini Pak. Kalau KDM mau kayak Bapak bikin konten ngaji 70 juta %, KDM pun bisa Pak. Cuman nggak sombong kayak Bapak. Gitu Pak, hati-hati kalau ngomong. Masyarakat Jawa Barat tersakiti dengan gaya Bapak yang selengean. Pret. Gubernur kok pret. Padahal sama-sama tukang konten ya. Tapi konten teriak konten loh. Kan lucu. Tapi secara tidak langsung saya ucapkan terima kasih ya Pak, walaupun nggak bertatap muka nih, kepada Bapak Gubernur Kalimantan Timur yang dimana secara tidak langsung juga sudah menunjukkan skill kinerja Pak Deddy Mulyadi untuk Jawa Barat itu seperti apa. Gubernur yang hadir hari ini, Kang Deddy, Gubernur konten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Rosadi Adenansi dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan ingin menyampaikan pesan kepada Gubernur Kalimantan Timur bahwasanya apa yang Anda atau Bapak sampaikan dalam raker bersama Gubernur, Wali Kota dan juga Kang Deddy Mulyadi dengan menyebut Gubernur konten dengan gestur yang sepertinya itu kurang bagus atau saya salah dalam menangkap, tapi bagaimanapun dengan menyebut Gubernur konten itu adalah predikat. Jadi sebagai warga Kalimantan Selatan, saya merasa tidak nyaman tentunya dan boleh dikatakan merasa malu. Walaupun saya tidak tinggal di Kalimantan Timur, tapi almarhum ayah saya Haji Anang Adenansi pernah tinggal di Kalimantan Timur, yakni di Luakulu. Kakek saya Haji Mas Damsi meninggal juga di Luakulu dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan, di mana di sana juga diapresiasi dengan salah satu jalan di Luakulu, yakni Jalan Haji Mas Damsi. Jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwasanya hendaknya Pak Gubernur Kalimantan Timur melakukan klarifikasi, karena tidak nyaman rasanya sesama gubernur seperti itu. Tapi dan bagaimanapun apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi tentu adalah konten yang sangat positif, karena yang dimaksudkan dengan konten itu adalah penyampaian melalui media elektronik terhadap kinerja beliau. Jadi itu sudah sangat bagus, sangat mendidik dan dapat memberi contoh dan tauladan. Jadi hanya pemimpin yang memiliki nurani, yang dapat menyampaikan sesuatu apa adanya, dapat menselaraskan antara hati dan akal, dan dapat membentengi nafsu daripada kekuasaan yang menyimpang. Jadi saya pada hari ini menyampaikan kepada Pak Gubernur Kalimantan Timur hendaknya melakukan klarifikasi, dan kepada Kang Deddy Mulyadi, teruslah berjuang, teruslah berjalan, teruslah berpihak kepada rakyat, karena apa yang Bapak lakukan tentu bagi kami, bagi saya khususnya, sesuatu yang sangat positif. Demikian saya sampaikan pada hari ini, dan tentunya kalau itu menyinggung perasaan pendukung Kang Deddy atau siapapun, saya walaupun tidak bersalah secara langsung, tapi saya merasa malu dan saya memohon maaf atas ucapan daripada Pak Gubernur Kalimantan Timur. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tentu saja salam Pancasila. Dan terakhir tadi Pak Gubernur Kaltim mengatakan Gubernur konten, alhamdulillah dari konten yang saya miliki itu bisa menurunkan belanja rutin iklan. Biasanya iklan di Pemprov Jabar kerjasama medianya 50 miliar. Sekarang cukup 3 miliar tapi viral terus. Terima kasih. Luar biasa apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Selama ini kita nggak berpikir ya teman-teman ya. Ternyata memang di suatu daerah, di suatu provinsi itu ada belanja iklan media untuk mempromosikan daerahnya, wilayahnya, program-programnya. Itu ada media yang harus dibayar seberapa puluh miliar untuk itu semua. Tapi dengan adanya konten Kang Deddy ini teman-teman, ini ya, pikirannya cerdas banget ya. Dengan ada kontennya ternyata itu menekan sedemikian rupa biaya iklan media untuk Pemprov Jabar. Sampai dengan apa itu? Tadinya 50 miliar, sekarang cuma 3 miliar. Berapa persen itu yang ditekan? Gila itu, gila gak tuh? Selama ini kita nyinyir, wah Kang Deddy cuma ngonten. Ternyata apa? Luar biasa kan impactnya. Dan kita tahulah bahwa konten-konten Kang Deddy itu ditunggu oleh banyak orang.
Kita mau melihat nih gebrakan selanjutnya apa, ya kan? Kemudian kebijakan selanjutnya itu apa. Jadi semua orang itu pengen tahu gitu loh. Tidak dengan gubernur-gubernur yang lain cuma silent aja, tutup mulut. Tidak terlihat gebrakan-gebrakannya. Ya, dan hari ini Kang Deddy membuktikan bahwa konten-konten yang luar biasa yang sudah dia awali dari dulu itu ternyata berpengaruh banget terhadap ya suara atau pengiklanan media di Pemprov Jawa Barat. Dan ini patut dicontoh teman-teman oleh gubernur-gubernur lain. Itu tadi teman-teman suara-suara dari masyarakat. Dan bagaimana pendapat kalian silahkan tulis di kolom komentar.